kata-kata yang baru viral kan, gue manusia bukan nabi boy. Iya, Beb, dan itu rahasia umum. Anak-anak sekarang kalau dinasihati selalu mengelak dengan alasan ya itu kan nabi. Kita kan bukan nabi. Gimana perasaan seorang wanita normal ketika dia barusan melahirkan anak, anaknya masih merah, barusan dikasih nama, wah dia dengar suara anak tetangganya dibunuh, direbut dari ibunya, dibanting dulu ke tanah, terus kemudian digorok ini bayi sampai kepalanya lepas dari badannya. Kalau Nabi Muhammad yang stres lalu mendengar kisah Al-Quran terhibur, kenapa kita umatnya yang stres nyari hiburan lain? Wah. Random Faedah Bisa jadi ini adalah nasihat yang tepat untukmu. Random. Hari ini berbeda dengan biasanya kita kedatangan Mas Azim. Tidak. Salah. Baru kita. Amin, sabar. Please, welcome back. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Apa komentarnya pertama datang ke sini? Komentar anak sangat random ini. Dari mukadimahnya sudah random ya. Alhamdulillah. Sejalan dengan apa tema kita. Ya. Kalau sampai sini nggak random aneh. Sejalan, tema kita random. Alhamdulillah, pemirsa FKM TV bertemu lagi bersama kita. Iya. Tips-tips parenting. Salah, nggak butuh beda. Gini ada dari sarapan dulu, poso ding ya. Gini Mas Kinang, kemarin beberapa episode yang lalu kita dibersamai sama Gus Maulana berbicara tentang banyak hal seputar Ramadan, seputar fikih. Ya semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya lah, walaupun random ya. Ya random, dan sekarang kita menguji Habib Jafar. Iki nek random iki berarti jamaah ngrungokke karo engko nang omah diurutke dhewe-dhewe gitu ya. Iya. Sebelumnya Gus Maulana sudah melewati ujian. Berhasil beliau. Apakah beneran berhasil? Kalau menurut saya ketularan. Tergantung. Apa namanya indikator keberhasilannya apa? Oh, indikatornya terjadi jokes random. Indikator keberhasilan melewati ujian ini anak nggak terpengaruh ya? Nggak terpengaruh. Okay. Iya. Tapi kalau anak terpengaruh anak gagal. Iya. Oke, siap. Aduh, gini Beb, kita kan kemarin sudah bicara soal seputar Ramadan dan fikih-fikihnya ya, walaupun dikemas dengan seringan mungkin, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Ya. Nah hari ini kita akan mencoba mempelajari atau berbincang dengan Habib Ja'far seputar apa ya nyebutnya ya, kisah ya Beb ya. Kisah, karena kisah-kisah ini banyak ibrohnya. Wah. Itu loh, saya mau ngerti ini kisah yang Al-Quran apa? Kisah Nabi Musa karo Fir'aun. Wih, keren. Fir'aun itu apa? Setan, bro. Oh, siap. Pendukung Nabi Musa apa Fir'aun? Wah, ini ya. Ngomong pendukung Nabi Musa kok perannya pas jadi setan. Jangan-jangan antum yang bisa Fir'aun ya. Takutnya tadi diambil malaikat. Astagfirullah. Iya ya iki. Astagfirullah. Ya, oke. Yang jelas pendukung 008. Aku nggak penting dia apa. Random. Aduh, oke. Saras sih lu, kayak gitu. Saras. Oh, saras. Oke, nggak penting aku. Beb tahu Beb saras Beb? Tahu kan kita anak milenial. Nah, tali lah. Ini sudah syukur ya. Generasi setelah kita, jadi tidak tahu dia. Gen Z. Ya, Gen Z. Ya Allah. Tidak paham, Mbok, ceritakan saras tak paham. Tidak paham. Ultraman. Udah mulai. Udah, fokus. Ana masih nunggu mana pertanyaan Nabi Musanya gitu loh. Cuma ya Ana berusaha ngikutin. Oke. Terus. Oke. Gini Beb, oke, serius deh lah. Ya. Karena supaya ada itunya, ada hikmahnya ya, ada kebaikannya. Tadi Mas Kinang bilang Nabi Musa dengan Fir'aun. Aku mau ngomong Nabi Fir'aun, astagfirullahaladzim. Jangan random gitu tuh. Jangan random ya.
Tapi sebenarnya ada kisah yang bisa kita teladani dari kisahnya justru dari ibunya Nabi Musa. Nah, ini. Nah, ini Apakah kan kisahnya Nabi Musa itu kan apa tuh namanya? Dikisahkan di waktu itu kan kalau ada bayi laki-laki lahir dibunuh. Nah, kenapa ibunya Nabi Musa ini ketika melahirkan dan berpikir untuk menghanyutkan? Nah, itu pasti kan ada keteguhan seorang ibu di situ. Nah, itu gimana, Beb? Penjelasannya bagaimana? Oke, jadi banyak kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Bahkan kisah paling banyak diceritakan. Iya. Nama Nabi Musa itu paling viral di Al-Quran, paling banyak disebut ya. Karena memang Allah ingin kita punya perhatian khusus sama yang namanya Nabi Musa ini. Iya. Secara umum kisahnya adalah tentang bagaimana kesabaran beliau ya. Selain memang paling lengkap diceritakan dari sebelum lahir sampai beliau berdakwah atau menyelamatkan Bani Israel, tapi banyak yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa berdakwah, mendakwai Fir'aun. Tapi ada beberapa kisah-kisah yang unik di sini, tidak terpikirkan. Tapi kalau kita tadaburi, kita tuh bisa mengambil hikmah-hikmah yang banyak. Salah satunya yang diceritakan itu kisah Nabi Musa lahir. Ini adalah latar belakangnya. Kenapa kok ibunya Nabi Musa menghanyutkan anaknya? Nah, diceritakan bahwa Fir'aun itu suatu hari tidur, mimpi. Di dalam mimpinya ada bayi kecil anak kecil yang masuk ke ruangan dia, terus motong jenggot dia. Nah, Fir'aun ini ketika bangun marah, dia murka, manggil para tukang takwil mimpi. Tolong terjemahkan mimpi saya. Kenapa para tukang takwil mimpi itu mengatakan akan ada seorang anak laki-laki yang menggulingkan kamu dari kekuasaanmu. Wah, ngeri. Guling loh. Guling. lanjut. Tak sabar-sabar ya menghadapi. Iya ini mau please. Alat diwas visu-visu dinas ngajinan di mana. Oke, efek ya, Mas. Siap. Goku. Balik. Siap. Bahwa akhirnya Fir'aun murka. Kemudian dia manggil menteri-menterinya, membuat sebuah kebijakan regulasi bunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Wah, coba bayangkan ya, cuma gara-gara mimpi. Cuma gara-gara mimpi, bukan data, bukan fakta, bukan statistika, cuma gara-gara mimpi dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki Bani Israel. Itu kerandoman Fir'aun. Ya benar, memang random ya. Pertama di muka bumi. Jadi kalau hari ini ada pemimpin random itu, random bahaya. Berarti dia keturunan Fir'aun. Keturunan Fir'aun. Ya bisa dipastikan. Yang sekarang membantai saudara-saudara Muslim kita. Bisa dipastikan. Itu pasti itu. Random. Ngimpi tagi-tagi. Mata ini wong baik. Lanjut. Kayak gitu. Maka Fir'aun memerintahkan semua polisi dan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Dan di dalam Al-Quran diceritakan luar biasa ya, pakai istilah yudzabbihuna abna'ahum. Tak singkat aja biar tepat, yudzabbihuna abna'ahum itu gini. Bayinya direbut dari ibunya, dibanting dulu ke tanah bayinya tadi. Terus caranya membunuhnya? Ya. Tergambar dari yudzabbihuna abna'ahum tadi ya. Ditarik, direbut dari ibunya, dibanting dulu ke tanah, terus kemudian digorok ini bayi sampai kepalanya lepas dari badannya. Dan ini pekerjaan yang dikerjakan oleh semua polisi dan tentara Mesir waktu itu. Dan ini bukan dikerjakan setahun 2 tahun, tapi dikerjakan lebih dari 50 atau 60 tahun. Dari Nabi Musa belum lahir sampai beliau dakwah. Oh, berarti mimpinya itu justru jauh daripada Nabi Musa? Sebelum Nabi Musa lahir. Beberapa waktu sebelum Nabi Musa lahir. Dan ini tetap dilakukan teror semacam ini ya. Fir'aun itu ketika Nabi Musa berdakwah, salah satu cara Fir'aun untuk mencegat dakwahnya Nabi Musa itu uqtulu abna alladzina amanu ma'ah. Bunuhlah anak-anak laki-laki
orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi apa ya, cara untuk menekan psikisnya para dai itu kayak gitu. Makanya hari ini kalau apa yang dilakukan Israel tuh yang dibunuh bayi-bayi perempuan, dia memang kayak gitu untuk menekan psikisnya para pejuang. Ala kulli hal, memang keturunan Fir'aun mereka. Masya Allah. Iya, memang. Saya setan orang ngono-ngono banget. Setan tuh insecure ya sama dia. Aduh, kalah jahat aku. Kalah setan. Bang, jadi antum betul-betul keturunan setan. Lah kok antum sangat menjiwai sekali. Kebetulan sifat-sifat tidak sifatnya coba diamini malah ya Allah. Ya Allah. Nanti berikan setan ini tobat ya Allah. Nanti di akhir Ramadan sudah nggak gini, Beb. Sudah insyaallah. Jadi pelan-pelan lama-lama nanti sungune kok hilang. Pindah buri. Astagfirullah. Oke, berarti itu tadi gebrakannya Fir'aun ini, gebrakannya ngeri. Jadi memang cara menyerangnya Fir'aun itu dengan melemahkan orang-orang yang dicintai lah, Pak. Gitu kan sama Nabi Musa. Betul, nekan psikis dengan cara membunuh orang-orang yang dicintai. Dah, bayangkan aja gimana perasaannya Ibu Musa ya, gimana perasaan seorang wanita normal ketika dia barusan melahirkan anaknya masih merah, barusan dikasih nama, wah dia dengar suara anak tetangganya dibunuh. Pasti takut. Caranya seperti itu ya, direbut, banting, gorok sampai lepas kepalanya. Itu dari kata yudzabihuna ya. Nanti bisa dicek di kajian-kajiannya Ustadz Nukman atau kajian anak kalau anak pernah menerangkan ini. Terus kemudian disitulah ibunya Nabi Musa yang ketakutan ini mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi. Wahai ibunya Musa, kasih minum anakmu, suruh nyusui. Ketika Nabi Musa minum, dia diam. Tentara, polisi lewat, tidak tahu kok di rumah itu ada bayi. Dan Allah juga menginstal sebuah aplikasi di kepalanya Nabi Musa untuk tidak minum kecuali susu itu. Nanti suatu hari berguna ini aplikasinya. Kita akan pahami nanti di akhir episode. Lah, walhasil ibunya Nabi Musa mikir, ini bayi anteng tidur kenyang itu sampai berapa jam? Namanya newborn itu kan paling 2 jam lagi nangis. Lapar. Lah yang jamin kalau pas dia bangun nangis tidak ada tentara siapa? Maka disitulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan lagi, wa idza khifti alaihi, kalau kau masih takut fa'alqihi fil yammi. Cemplungkan bayimu ke sungai. Al-yam itu laut sebenarnya. Cuma itu bahasanya orang Mesir terhadap sungai Nil itu laut. Fa'alqihi fil yam, cemplungkan anakmu ke sungai Nil, wala takhafi wala tahzani, kau jangan takut, kau jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, akan kami kembalikan bayimu nanti, wajailuhu minal mursalin, dan kami akan jadikan bayimu itu salah seorang rasul nantinya. Nah, jadi itulah yang membuat ibu Nabi Musa itu teguh. Karena ngomong-ngomong ibunya Nabi Musa ini keturunan Nabi Yakub. Keturunan keempat dari Nabi Yakub. Dia seorang mukminah, dia seorang yang terpelajar, ngerti apa ya ajaran nabi-nabi terdahulu kan kayak gitu. Sehingga beliau meyakini dengan seyakin-yakinnya. Lalu beliau menempuh itu tadi. Anaknya dimasukkan ke dalam peti, tidak tahu di petinya waterproof apa enggak. Yang penting laksanakan perintah Allah. Dan dia meyakini wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Takut itu adalah kekhawatiran kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sedih itu kegagalan kita move on terhadap sesuatu yang terjadi di masa lalu. Maka orang mukmin, orang yang percaya kepada Allah dan pertolongan Allah itu adalah orang yang tidak terlalu khawatir dengan masa depan karena yakin Allah menjamin, dan dengan mudah move on akan sesuatu yang sudah terjadi karena dia yakin itu takdir. Dan takdir Allah selalu baik buat orang mukmin. Nah, maka hari ini kalau ada orang mukmin takut besok makan apa, berarti imannya kalah sama perempuan. Kok bisa? Lah ibunya Nabi Musa perempuan, saya yakin itu dengan jaminan Allah. Kok ada ada setan ragu gitu loh, besok makan apa kan repot ini. Setan aja udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya loh. Apalagi kita manusia. Saya gini. Setan setan yang banyak permasalahan jenisnya. Aku baru ngerti ya, ada setan kena mental health baru ini. Tak kira manusia tuh. Setan sering. Antum ini cukup cukup mewakili. Sekarang soalnya manusia lebih setan.
Jadi setan pun insecure ya. Setan pun insecure. Mengalami mental health. Siap. Pengalihan job desk itu. Sepi dong, Bego. sepi job desk. Ya, makanya itu sampai jadi host di sini kan gara-gara pekerjaan di sana udah Iya, khawatir betul. rezeki ente nggak dapat. Khawatir. Tapi insya Allah di sini ente dapat. Iya, insyaallah. Jangan khawatir. Dapat tetap. Jangan khawatir. Iki random tenan iki. Oke. Terus gini, Beb. Tadi kalau bicara menjelaskan tentang bagaimana keteguhan Ibu Nabi Musa tadi. Berarti rasa keimanan kita sebagai orang tua lah. Itu berarti sangat penting dong dengan untuk keberlangsungan seorang anak itu. Penting sekali keimanan seorang ibu itu dominan di dalam lebih diri dominan, ya, daripada perasaannya. Ya, namanya ibu tidak mungkin tega kan menghanyutkan anaknya. Iya, betul. Tapi karena ibu ini punya iman, maka dia membuat imannya itu lebih kuat di dalam hatinya ketimbang perasaannya. Oke. Nah, begitulah kita seharusnya ketika kita ngerjakan perintah Allah, apapun perintahnya. Menurut perasaan kita, lah iki nek wayahe salat dagangannya dikukut sediluk, iki kan kudune engko nek ana pelanggan aku malah ora entuk. Ya. Tapi karena keimanannya kepada Allah tentang rizki itu membuat dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Allah, sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Itu gambaran bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, keimanan ibu Nabi Musa terhadap janji Allah tadi tidak membuat beliau terus serta-merta ya wis los gitu aja, cemplungkan bayinya. Beliau memerintahkan kakak perempuannya Nabi Musa untuk ngikuti peti itu dari jauh. Ikuti, jangan sampai kamu ketahuan sama orang. Pokoknya pastikan aja ini nanti peti nyangkut di mana. Apa yang dilakukan ibunya Nabi Musa ini adalah ikhtiar. Jadi orang itu walaupun beriman kepada janji Allah tentang rizki misalnya, tetap harus ikhtiar. Jangan kita, udahlah rizki dijamin, aku tak nganggur wae. Insya Allah dapat rizki, tetap dapat makan. Wong cicak wae ora ono sing mati kelaparan. Wedhus wae ora ono sing nabung ngarit nggo sesuk kan gitu. Kok pas wedhus agak emosional ke sini? Padahal kan saya kebun. Iya. Sak bahagiamu tersinggung, Beb. Sudah tahu cara mainnya toh? Anak bisa ngikuti pola random. Dan anak akan tetap bisa kembali ke materi anak. Siap. Tadi loh, penting banget terus-terusan juga. Saya enggak akan. Waduh. Setan pun enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Ya, siap. Padahal di otak saya arum jeram tadi. Ini malah waterproof. Astagfirullah. Ya bisa bahagia. Jadi gitu ya. Jadi seorang muslim selain dia punya iman sama Allah, dia mesti tawakal, mesti ikhtiar. Ibunda Hajar juga begitu, yakin akan janji Allah, Allah tidak akan melantarkannya, tapi beliau tetap sa'i. Inilah penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus kemudian kemana ini Allah mengalirkan peti tadi? Itu masuk ke tempat pemandian istri Firaun. Istri Firaun ini lagi mandi, samponan gitu, bahagia sama nyanyi, tahu-tahu. Apa ki? Siap. Dibuka petinya. Subhanallah, ketika pertama kali melihat wajahnya Nabi Musa, Allah install perasaan cinta di dalam hati istri Firaun. Wa alqaitu ilaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Maka langsung ini bayi diambil, dibawa ke Fir'aun, kemudian istrinya ini membujuk Fir'aun, qurratu aini walak, qurratu ainun li walak, la taqtuluhu asa ayang fa'ana au natakhidahu walada. Wahai suamiku, ini anak bisa jadi pelipur lara, penghibur hati kita, jangan kau bunuh. Mungkin dia akan bermanfaat suatu hari nanti, atau kita angkat jadi anak aja. Ganteng banget berarti ya? Yes, dan memang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstal aplikasi, siapapun yang melihat Nabi Musa mesti jatuh cinta. Dan ketampanan Nabi Musa mungkin separuh, sepertiga atau seperempatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melihat Nabi Muhammad ini lebih jatuh cinta lagi daripada melihat Nabi Musa atau bahkan Nabi Yusuf yang dikatakan sebagai orang paling tampan. Ala kulihat. Kemudian di sini kita ngambil pelajaran bahwa karena tahu nih setan dah mau motong, tapi tak terus noset. Wis batin lah. Saya iki jadi potong saya iki. Wis keempat iki. Siap. Jadi di sini kita ambil pelajaran, sak ganas-ganasnya Fir'aun masih punya hati. Sak garang-garangnya Fir'aun. Itu kalau di luar rumah. Kalau di dalam rumah ketemu istrinya.
Seperti Ustadz Golis. Astagfirullah. Apa aku nyontokin itu? Oh, pas Ustadz Golis tanggoku tahu. Oh, tanggal. Aku tahu. Tuh, oke, siap. Fir'aun itu ganas, sangat golim kayak singa di luar rumah. Tapi ketika ketemu istrinya ya tetap bisa jadi kayak kucing gitu. Oh ya. Akhirnya sama kayak Hello Kitty. Hello Kitty, wajah gali hati Hello Kitty. Akhirnya Fir'aun menuruti istrinya. Kemudian dia mengumumkan kepada seluruh dayang-dayang istana dan warga Mesir, siapa yang bisa nyusui anak ini tak gaji. Dapat fasilitas dari negara, tempat tinggal di pavilion, makan staraf hotel bintang 5 dan seterusnya. Maka kemudian banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk pingin jadi ibu susunya Nabi Musa. Ya. Nah, disitulah peran kakak perempuannya yang solehah dan cerdas ini bikin drama di depan Fir'aun. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum. Mau ndak tak tunjuki sebuah keluarga yang mungkin bisa menyusui anak ini. Ini posisinya pas nangis itu kata Nabi Musa. Ya atau namanya untuk antisipasi saja. Nabi Musa tentu namanya bayi ya kan, tadi setiap 2 jam dia butuh minum. Mungkin Fir'aun juga panik ini, tidak ada yang bisa ngasih minum anak ini. Terus kemudian datang kakaknya Nabi Musa, dia menyembunyikan identitasnya, merahasiakan kalau ini keluarganya. Ditemukan lagi sama uminya kan, umi kandungnya, dengan cara tadi, mau nggak tak tunjuk ya ada rumah yang mungkin itu ibunya bisa nyusui anak ini. Hal atulukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Hanya dikembalikan Nabi Musa kepada ibunya supaya ibunya tidak sedih lagi. Dan ini pelajaran pentingnya. Satu-satunya emak yang nyusui anaknya terus digaji negara cuma ibunya Nabi Musa. Wow. Bener juga ya. Tidak ada mama-mama lain kan. Iya. Yang kedua, tempat paling aman dari polisi dan tentara Fir'aun adalah di dalam istana Fir'aun itu sendiri. Iya, betul. Ya. Dan nggak mungkin terbunuh kan di situ. Ya, dan akhirnya Nabi Musa kan diangkat jadi Prince Moses bin Farao. Prince Pangeran Musa bin Fir'aun. Sampai besar tuh dikenal Nabi Musa sebagai anaknya Fir'aun. Karena itu anak angkatnya. Ya. Di sini kita mengambil pelajaran penting bahwa kita manusia yang bodoh ini punya skenario. Kita menginginkan anak kita selamat seperti ibunya Nabi Musa. Tapi Allah yang Maha memiliki skenario terindah, punya cara lain untuk mengabulkan keinginan hambanya dengan hasil yang jauh berkali-kali lipat lebih besar, lebih indah. Tapi mungkin caranya di awal sedikit agak susah ya. Kalau zaman sekarang kontekstualisasinya mungkin ada ibu yang sedih kalau anaknya harus di pondok pesantren 3 tahun, 6 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario, mungkin anaknya ini bakal jadi ulama besar. Apa sih beratnya nangis sebentar 3-6 tahun di dunia daripada nangis selamanya di akhirat karena anaknya masuk neraka. Nah, kurang lebih kayak gitu ya gambaran. Dari kisah ini kita harus sampai pada kesimpulan bahwa apapun rencana kita, baik berhasil atau tidak, kita yakin skenario Allah pasti lebih indah. Ya. Saya jadi teringat, ada satu jamaah itu bilang gini. Beliau itu dokter, anaknya pengen jadi dokter, ibunya ini pengen menjadikan anaknya dokter, tapi ternyata anaknya nggak potensi jadi dokter, dipaksakan, ya akhirnya nggak jadi dokter setelah menghabiskan banyak uang. Nah, ini kan berarti kan ternyata skenario-nya ibu itu tidak sama dengan skenario-nya anak tadi, dan ternyata anak itu tumbuh besar menjadi bisnismen. Gitu. Dan penghasilannya dalam 1 bulan itu bisa mengungguli penghasilan dokter. Karena keyakinan itu muncul itu di tengah-tengah kita pas di kondisi susah justru, iya kan? Dalam kondisi susah itu cara meyakinkan kita bagaimana? Selain meyakini itu adalah ketentuan Allah, dengan doa kah atau dengan apa gitu? Ya, seorang itu akan bisa sabar menghadapi sesuatu kok dia tahu ilmunya. Kita tahu kita semua manusia adalah orang, kita semua yakin bahwa kita ini dalam hidup akan menghadapi masalah. Betul. Nah, kalau kita tahu bahwa Al-Quran sudah menetapkan kita pasti punya masalah, lalu kita tahu apa fungsinya, lalu kita tahu bagaimana Al-Quran itu membimbing kita dalam menghadapi masalah demi masalah, kita enjoy aja dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Kenapa kisah ini diceritakan? Kisah ini adalah pesan bagi kita semua. Ayolah siapapun kalian yang punya masalah, nih loh ikuti gayanya uminya Nabi Musa ketika dapat masalah.
Kalian yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi beratnya ujian dakwah, itu Allah katakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ketika Rasulullah stres dengan omongan orang-orang Quraisy, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, Nabi Muhammad sampai sumpek hatinya. Hiburannya adalah kisah Quran. Kalau Nabi Muhammad yang stres lalu mendengar kisah Al-Quran terhibur, kenapa kita umatnya yang stres nyari hiburan lain? Wah, dalam nih. Apa tidak cukup dengan hiburan Nabi kita? Seharusnya orang yang punya hati, ketika dia membaca kisah Al-Quran, dia pun juga akan terhibur sebagaimana Nabi kita terhibur. Masya Allah. Kita bukan cuma sekedar terhibur, tapi kita punya panduan ketika kita menghadapi masalah. Betul, betul. Kita punya keyakinan seperti ibunya Nabi Musa ketika kita menghadapi masalah. Kita tetap berikhtiar sebagai ibunya Nabi Musa, seperti ibunya Nabi Musa. Kita doa, kita minta didoakan sama orang soleh. Itu sudah ada. Al-Quran itu panduan. Al-Quran itu bukan cuma dongengan yang diceritakan. Ada udah. Tapi Tobib, Baik. Kita serius. Serius. Nek delok kita serius. Suruh nikah kali, Bib. Ndak dia kayak gitu. Kok kita mati ini terus dulu tenang karo aku. Yuk lanjut. Serius ora apa-apa. Ini Tobib. Itu kan tadi harusnya kita kalau pas zaman Nabi, pas Nabi dulu baca kisah-kisah dalam Al-Quran, terhibur. Kata-kata yang baru viral. Apa ya? Anak muda sekarang kan rada liar gitu. Kata-kata yang baru viral kan, tenang bro, gue kan manusia bukan nabi bro. Bukan nabi boy. Oh bukan, gue manusia bukan nabi boy. Gitu. Oke. Gimana cara kita nangkepinnya? Ini kan kita Gen Z apalagi rapuh. Gen Z, Gen Z. Ya, Gen Z. Pecinta minimarket dan kopi 4.000. Oke. Dan kata-kata. Dan pembenci hari Senin. Terus overthinking resign, mental health balance. Nah, ini kan Keri. Setannya update Nah ini Beb, kayak apa ya, menyikapi zaman yang sudah seperti ini. Ini penting. Ini kalau mungkin sampai itu loh, sampai ada kata-kata manusia biasa boy, bukan nabi boy. Nah itu kan berarti kan kayak dinasihati dengan non nabi, biar kayak gini. Lah kan dia nabi. Nah, itu sampai kayak gitu, Beb. Itu terkadang juga Lah, kalau kan kesah saya termotivasi. Lah Ini takutnya saya tak pikir dia udah mulai positif. Ternyata tambah malah dapat inspirasi. Sebagai setan saya insecure ke situ loh. Zaman saya ini setan. Sudah dan nabi setan-setan jamben dan nabi wedi. Siap. Lagi walah malah digawe kata-kata. Iya, Beb, dan itu rahasia umum. Orang tua sekarang tuh memang, mungkin Habib juga menemukan kan, anak-anak sekarang kalau dinasihati selalu mengelak dengan alasan itu kan nabi. Kita kan bukan nabi. Dan itu tanggapan kita sebagai orang tua gimana? Kan kebetulan saya juga sudah punya putra 2 gitu. Jadi nanti buat apa ilmu parenting kita. Ya, kebetulan tetangga saya juga punya putra 2. Tetangga antum. Ibu saya punya putra 2. Saya sama adik saya. Nanti bilang gitu. Gimana Masih jomblo ya? Masih. Kayak kemungkinan terlalu banyak jinnya ini. Masya Allah. Perlu diruqyah. Oke. Gimana, Beb? Gini. Jadi segala sesuatu orang itu akan dapat ilmu tergantung masyhadnya. Kita coba kasih contoh gambaran supaya gak paham ya. Ada orang hidup di zaman Nabi. Satu namanya Abu Jahal, satu namanya Abu Lahab, satu namanya Abu Bakar. Ya. Semuanya bertemu Nabi. Semuanya mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi. Semuanya mendengarkan dakwahnya Nabi. Tapi mereka punya masyhad, cara pandang yang berbeda-beda. Yang satu, cara pandangnya Nabi ini orang yang dibimbing wahyu. Maka dia jadi Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling mempercayai Nabi. Orang yang imannya paling kuat, bahkan kalau ditimbang sama seluruh manusia, imannya Sayyidina Abu Bakar lebih berat. Abu Lahab menganggap Nabi ini hanyalah ponakan saya. Saya pamannya, saya lebih tua ya, saya lebih ngerti lah ya. Benar.
Maka masyhad itulah yang membuat dia tertutup hatinya untuk mendengarkan nasihat Nabi. Oke. Ngerti. Abu Jahal juga begitu, dia menganggap ini pesaingku dari Bani Hashim. Kita sama-sama tokoh, tapi aku yang ingin jadi kepala suku. Ya. Maka menganggap Nabi sebagai pesaing, apalagi punya cerita cinta kan, bahwa dulu pernah ngelamar Khadijah nggak keterima ya kan, sakit hati ya kan. Walhasil gengsi itulah yang membuat dia tidak bisa menerima hidayah. Oke. Tak kasih gambar lagi biar lebih relate. Misalkan hari ini nih ya, konteks hari ini, Ana naik pesawat jejeran sama misal Ustadz Abdul Somad. Cuma beliau pakai masker. Ana nggak ngerti kok samping Ana Ustadz Abdul Somad. Ya udah, Ana sepanjang jalan dia saja. Begitu turun di bandara, disambut sama timnya, dibuka maskernya, dicium tangannya, ternyata itu UAS. Kira-kira gelo enggak Ana? Oh, gelo. Kalau Ana tahu ini UAS, harusnya tak ajak ngomong dari tadi. Ana bisa tanya, konsultasi. Kenapa orang yang satu ngobrol, yang satu enggak? Karena yang satu tahu, yang satu enggak. Ini kan masyhad kita. Kalau kita anggap ini orang biasa, ya kita ngapain ngobrol sama dia, mending mainan HP. Tapi kalau kita tahu ini adalah Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, ya tidak mungkin tak sia-siakan, minimal minta doa lah. Ya, betul. Nah, gitu juga masyhad kita kepada Al-Quran apa? Al-Quran ini cuma bacaan kok. Aku nggak nganggap Al-Quran ini ada rahasia apa-apanya. Berbeda dengan yang menganggap Al-Quran itu sumber hidayah. Dia udah stres, tapi dia tahu, aku kalau baca Al-Quran aku pasti akan dapat insight gitu. Alasan, lah itu kan Nabi, justru tak balik. Itu seakan-akan orang ini ingin nyalahkan Allah gitu ya. Kenapa menurunkan cerita Nabi? Kenapa nggak diturunkan cerita orang-orang zaman sekarang? Kan nggak gitu. Konsepnya tuh gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah ini karena kisah-kisah para Nabi itu adalah kisah paling ekstrim untuk setiap masalah yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Berarti puncak dari masalahnya di situ. Puncak semua masalah. Misalkan ibu ngalami stres karena kehilangan anaknya, ini loh kehilangan yang paling ekstrim. Tapi ibu itu meskipun mengalami kehilangan yang paling ekstrim, dia punya sikap terbaik sehingga kisahnya diceritakan supaya orang yang kisahnya tidak se ekstrim itu bisa meneladani kesabaran yang ngono cara nganggone. Jadi bukan kamu dituntut persis seperti itu, setidaknya kamu tuh sadar bahwa masalahmu itu tidak sebesar orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka aja bisa, berarti kamu harus bisa. Gimana cara mereka melewatinya? Itulah yang kamu pelajari. Ngono kuwi, Bos. Oke. Ngono, Bos. Tapi cara ngandani teman saya itu gimana? Tusuken gue gitu. Ini kebetulan ini. Jangan. Kita dakwah dengan penuh kedamaian. Oh ya, siap. Kita nasihati baik-baik. Ya. Kalau kita nasihati, kita tidak perlu stres dengan respon orang yang kita nasihati. Kita fokus tugas kita memberi nasihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Kamu cuma pemberi nasihat, udah. Mau yang dinasihati ngeles, mau ngeyel, terserah dia. Yang penting kita udah selesai tugas. Nanti ditanya di hadapan Allah, "Hei setan, kamu udah nasihati temenmu belum?" Udah ya Allah, misalkan ngono. Daripada kau ditanya nggak bisa jawab. Setan menasihati. Ya, misal. Terus kemudian fadzakir inna fa'ati dzikra, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu pasti akan bermanfaat. Pasti akan bermanfaat pada orang muslim. Bisa jadi untuk yang menasihati atau yang dinasihati, bisa jadi bermanfaat sekarang atau besok atau lusa atau bulan depan atau tahun depan atau berpuluh-puluh tahun kemudian atau sebelum orang itu meninggal, atau nasihat itu bermanfaat setelah orang itu mati. Pasti bermanfaat kata Allah. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Jadi tugas kita yang menasihati saja. Tugas kita ya udah, just advising, dah selesai. Not more. Begitupun ke anak tadi, misalnya. Ya, hatta ke anak. Tugas kita ke anak sekedar menasehati. Adapun hati dia Allah yang kuasai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Buktinya ada anaknya Nabi kafir. Apa nabinya kurang sungguh-sungguh nasihati? Oh tidak. Sudah sangat. Berarti apa? Tugas kita emang sebatas menasihati aja. Kita tidak dituntut untuk memastikan orang itu berubah. Kenapa orang nasihat itu stres? Karena dia ingin orang yang dinasihati harus berubah. Makanya dia capek sendiri, futur sendiri, ilfil sendiri. Wis lah percuma tak nasihati karo ora padha wis mending enggak usah. Percuma nggak video orang yang nonton. Padahal itu kan sebuah kewajiban kita ya. Kalaupun nggak ada yang nonton ya di-share. Kita konten kreator, Beb. Iya, kita tidak pernah tahu ilmu yang kita
apa istilahnya diskusikan pagi ini tuh akan tersebar sampai mana, Iya. hati mana yang dibukakan oleh Allah untuk menerima kita nggak Iya, ngerti. betul. Mungkin orang Perancis atau orang Inggris yang nonton ini pakai subtitle dia dapat hidayah, terus akhirnya kesini marani ente nyari mana atau setannya yang kemarin Iya. juga kan. misal Polandia sama. Polandia, siap. Oke, Halo. Beb. Ini mungkin karena durasi ya, ada durasi. Mungkin terakhir gini, Beb. Inspirasi yang kita dapatkan dari ibunya Nabi Musa tadi. Yang paling penting, insight yang bisa kita ambil dengan cerita yang panjang tadi dari mulai ketakutan karena anaknya mau dibunuh, akhirnya tadi disusui, akhirnya diam, sampai memilih jalan untuk menghanyutkan tadi. Itu apa yang bisa kita ambil yang terutama bagi para ibu-ibu yang di luar sana, Beb? Yakin bahwa setiap skenario Allah itu pasti yang paling indah. Quotes-nya gini, kun lillahi kama yurid, yakun laka fawqa ma turid. Jadilah kamu seperti apa yang Allah inginkan, maka Allah akan memberimu lebih daripada apa yang kamu inginkan. Wah, ngeri. Tepuk tangan saya dong, rasa seneng tau ya karena kuat-kuat ini. Dia galau sebagai setan. Mikir kuat iki. Mikir Jadi kok menurut malah orang bikin pepatah sesat orang malah bikin pepatah berbeda. bahasa Thailand. Oke, siap lah. Ya apa ini? Sawadikap ini. Palahap. Itu apa itu artinya? Itu jangan bersedih. Wes. La tahzan. Wah, gini. Masya Allah, setan tobat ini bisa kata-katanya. Oke. Cukup jadi lali aku. Bos Sangat random sekali. Ini teringat pesan dari Ustadz Sobe, aku tahu kerung kaji. Seorang ustadz lah. Ustadz Handi Boni nek Oh, salah. tadi Boni. Sahabatannya itu. Sahabat Persib Bandung dia. Iya, siap. Kayak ngece aku. Kata-katanya piye kita? Kata-katanya Aku lali. lali terakhir. Aku wis duga itu. Arah permainan setan tuh udah bisa. Ngobrol saya tak eling-eling. And I'll be slow buat kalau bahwa kita mencintai apa yang wes ras doang. Masa kisah dan Boni mah. Orang Beliau sahabatnya beliau. Nanti Iya. dimintakan maaf lah. Siap. Tak voice note sih. Lali kata-kata nanti di episode selanjutnya ya. Oke, siap. Oke, gitu. Kapan? Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di Iya, sini. banyak. Terutama bagi para ibu-ibu di luar sana. Ternyata terkadang kita ini menyusun skenario dengan urutan yang sistematis, tapi ternyata itu tidak yang diinginkan sama Allah. Iya. Dan kita harus meyakini itu. Dan antum sebagai calon ayah juga harus menguatkan Ya. istri antum nanti. Dan ekspektasinya ekspektasi ke Allah berarti kita betul. doa. Wah, itu keren nih, betul. Jangan ekspektasi ke anak. Alhamdulillah betul itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukur. Ngene-ngene ya jani. Wes. Fair. Kita wali. Oke, gitu, pemirsa. Pemirsa. Mau kasih apa? Saya kasih kata-kata. Talina mas lu ya. Wis tak tulis. Rada. Oke, Dan. Oh, pantun. Siap, pantun. Tuku kencur karo lele. Cakep. Nek di masalah ajur le. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.